Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Milik Umri dan masih di channel Mister Milik. Di video ini aku akan bahas berkaitan dengan pertanyaan yang kalian tanyakan terkait dengan lokasi tes SKD CPNS tahun 2021. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai agar menjadi bahan acuan kalian sebelum pelaksanaan SKD CAT dimulai. Informasi pertama terkait dengan kartu peserta ujian SKD CAT tahun 2021 dan juga kartu deklarasi sehat sudah bisa kalian cetak di akun SSCASN kalian masing-masing. Pertama, silakan kalian login ke akun kalian masing-masing dengan menggunakan nick dan juga password yang telah kalian buat sebelumnya. Kemudian silakan kalian cetak kartu peserta ujian dan kalian isi berkaitan dengan kartu deklarasi sehat ini. Menurut informasi dari BKN, kartu deklarasi sehat ini adalah pernyataan kondisi kesehatan peserta SKD yang disampaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Dan ini bersifat wajib kalian isi bagi peserta SKD CAT dan kalian cetak. Untuk pengisiannya itu dalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian. Kemudian terkait dengan lokasi ujian ataupun jadwal tes ujian SKD CAT tahun 2021, kalau kalian lihat di kartu peserta ujian kalian yang kalian cetak di akun SSCASN kalian, ini untuk lokasi ujiannya, ini Kemenkumham Jawa Barat contohnya dan ada keterangan mandiri. Nah, ini maksudnya bagaimana? Sebelum itu perlu aku ingatkan kembali berkaitan dengan lokasi tes SKD CAT untuk instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kalau kalian baca lagi di pengumuman PDF pada saat pengumuman penerimaan CPNS untuk instansi Kemenkumham, pada bagian 4 itu ada lokasi pelaksanaan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan pada 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan sebagai berikut. Bagian A bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, yakni jabatan penyekataran dan juga pemeriksa keimigrasian. Lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan domisili pada EKTP atau surat keterangan domisili. Selanjutnya bagian C, bagi pelamar selain dari kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, selain dari jabatan penyekatanan dan juga pemeriksa keimigrasian, lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan kota provinsi yang dipilih sebagai lokasi seleksi kompetensi dasar atau SKD CAT pada laman sscsnbkn.go.id. Jadi dapat disimpulkan dari informasi ini bahwasanya bagi kalian yang melamar formasi penyekatanan dan juga pemeriksa keimigrasian, kalian tidak dapat memilih lokasi pelaksanaan tes SKD CAT karena nantinya lokasi pelaksanaan seleksi sesuai dengan domisili pada EKTP dan surat keterangan domisili. Walaupun sebelumnya kalian sudah mengisi lokasi tes saat kalian pendaftaran di akun sscsnbkn.go.id. Dan untuk pelamar selain dari kualifikasi pendidikan SLTA sederajat, ini kalian bisa memilih lokasi tes pada laman SSCN. Jadi sesuai dengan pilihan kalian untuk lokasi tes seleksi kompetensi dasar SKD CAT yang kalian pilih pada laman SSCSN saat kalian mendaftar beberapa waktu yang lalu. Nah, terkait dengan lokasi ujian yang tertera pada kartu peserta ujian seleksi CSN tahun 2021, ini ada lokasi ujiannya Kemenkumham Jawa Barat dan juga Mandiri. Nah, ini artinya kalian nanti akan ditentukan lokasi tesnya sesuai dengan domisili ataupun sesuai dengan kanwil tempat kalian mendaftar. Pertanyaannya, kapan kalian bisa mengetahui kapan pelaksanaan SKD CAT untuk sesi kalian ataupun lokasi tesnya di mana kalian nantinya akan melaksanakan ujian tes SKD CAT? Terkait dengan jadwal dan juga lokasi tes pelaksanaan SKD CAT di mana kalian nantinya akan melaksanakannya, itu kalian bisa lihat di website resmi cpns.kemenkumham.go.id. Nah, kalian bisa buka pada menu pengumuman. Di sana nanti akan muncul pengumuman pelaksanaan SKD CAT berikut dengan jadwal, kemudian lokasi tes pelaksanaan SKD CAT yang akan kalian laksanakan nantinya. Jadi jangan khawatir, jangan kalian bingung di mana kalian bisa melihat lokasi dan juga jadwal tesnya. Memang di kartu ujian kalian tidak tertera dan hanya tertera Mandiri. Tetapi nanti untuk lokasi dan juga jadwalnya akan dijadwalkan ulang atau akan ditentukan lokasi dan jadwalnya dari panitia pada website cpns.kemenkumham.go.id. Biasanya pada menu pengumuman ini nanti akan tertera berbentuk PDF. Nah, PDF itu berdasarkan sesuai dengan kanwil kalian masing-masing, bisa kalian download seperti halnya pada pengumuman kelulusan administrasi CPNS beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk instansi lainnya, kalian bisa melihat pengumuman terkait dengan lokasi dan juga jadwal tes ini pada website resmi instansi yang kalian lamar.
Untuk instansi Kemenkumham kurang lebih contoh ataupun terkait dengan lokasi dan juga jadwal tesnya itu contohnya seperti ini. Ini aku ambil dari jadwal seleksi kompetensi dasar CAT untuk calon taruna Poltekkip dan juga Poltekkip tahun anggaran 2021. Di sini juga nanti akan tertera nomor peserta kalian, kemudian nama kalian, kemudian tanggal kapan kalian akan melaksanakan ujian tes SKD CAT. Kemudian kalian akan melaksanakan pada sesi keberapa. Jadi sehari itu bisa sampai 3 sampai 5 sesi. Kemudian waktu pelaksanaan kalian, apakah kalian mendapatkan pagi atau siang, bahkan juga ada yang malam hari. Dan nomor urut peserta ataupun nomor urut tempat duduk kalian nanti akan melaksanakan ujian tes SKD CAT. Jadi seperti ini contohnya untuk jadwal ataupun lokasi tes yang nanti akan diumumkan oleh website cpns.kemenkumham.go.id. Terkait dengan kapan akan dilaksanakannya tes ujian SKD CAT tahun 2021 ini, melalui sosialisasi peraturan prosedur seleksi dengan CAT dan pelatihan petugas CAT tanggal 18 sampai 20 Agustus 2021 oleh BKN, bahwasanya untuk terkait jadwal SKD, CPNS dan juga P3K sampai saat ini masih menunggu persetujuan Satgas Covid-19. Yang mana pada sebelumnya untuk pelaksanaan SKD CAT itu dijadwalkan pada 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021. Tetapi sepertinya akan ada pengunduran terkait dengan jadwal pelaksanaan SKD CAT ini dikarenakan sampai saat ini masih menunggu persetujuan dari Satgas Covid-19. Itu yang dijelaskan oleh Humas BKN pada saat sosialisasi peraturan prosedur seleksi dengan CAT pada tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 2021 yang lalu. Selanjutnya terkait dengan berkas ataupun dokumen apa saja yang kalian bawa saat pelaksanaan SKD CAT. Yang pertama adalah kartu peserta ujian yang kalian cetak pada laman SSCSN kalian, pada akun kalian. Selanjutnya peserta wajib membawa bukti kartu identitas ataupun KTP, bisa juga surat domisili jika kalian melamar di luar domisili, bisa juga surat keterangan telah melaksanakan perekaman eKTP. Ketiga, peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat yang terdapat pada halaman resume SSCSN. Dan kelima, peserta wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi tes. Terakhir, berkaitan dengan ketentuan berpakaian peserta seleksi CSN saat kalian melaksanakan SKD CAT nantinya. Yang pertama adalah baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak, tanpa logo ataupun emblem pada baju kemeja kalian dan wajib lengan panjang. Dan kedua adalah celana panjang ataupun rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan rok jean atau bukan juga celana jean berwarna hitam. Dan ini untuk celananya atau roknya itu rok ataupun celana dasar. Selanjutnya untuk jilbab ini berwarna hitam polos bagi yang menggunakan jilbab. Tapi bagi yang tidak menggunakan jilbab silakan rambut kalian diikat serapi mungkin, atau bagi yang pria kalian tidak harus plontos, tapi rapikan saja rambut kalian. Selanjutnya adalah sepatu tertutup berwarna hitam. Nah, sepatu ini biasanya sepatu pantofel ataupun sepatu seperti layaknya orang yang mau pergi kerja ke perkantoran. Dan selanjutnya kalian wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Dan terakhir, kalian itu membawa alat tulis pribadi, jadi tidak disediakan untuk kalian saat ingin mengerjakan soal tes SKD CAT nantinya. Jadi alat tulis pribadi ini bisa kalian bawa seperti pensil ataupun kertas untuk kalian mencoret nantinya. Dan terkait pertanyaan kalian, apakah peserta tahun ini wajib swab antigen ataupun menunjukkan kartu vaksin? Itu sudah aku buatkan video khusus, jadi silakan kalian tonton. Dan jika kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika nantinya ada informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan SKD CAT ataupun terkait dengan pelaksanaan CPNS tahun 2021 ini, akan aku buatkan di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.